Untuk acara selanjutnya yaitu acara yaitu ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Andes Sri Haji Bashir Hatta. Padanya waktu tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal laila mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa athbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra wa thawaba lil muaddinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus guru tetap kita akhina billah Al-Ustaz Sururi bin Kiai Haji Tabrani Qahir. Ini bicara di depan ponakan agak repot. Ya di sana deh, di sana agak repot juga. Ya. Kalau yang dengerin di sana agak repot dah. Ya. Makanya waktu Ustaz Maulana datang, saya mah diundang pengen hadir aja. Ya. Bukan memberikan tausiah. Kayaknya kalau berikan tausiah, masya Allah kurang pantas dalam diri saya. Jadi karena memang ini permintaan daripada Pak Maulana, jadi saya samaan wa ta'atan, gak apa-apa dah didengerin sama misanan deh, gak apa-apa. Guru kita yang mulia Al-Ustaz Haji Ahmad Bayado SK, begitu juga guru kita Bapak Al-Ustaz Haji Najamuddin bin Haji Abdullah, pembawa acara Bapak Ustaz Syafi'i, dan begitu juga Bapak RT kita alhamdulillah yang juga ikut hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Haji Hafiz, Bapak Haji Abdullah, dan masih banyak lagi tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim
dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara sekalian. Wabil khusus tentunya sahibul bait, yaitu sahibul hajah, pimpinan majelis taklim Khairul Mukhtar, yaitu akhina fillah Al-Ustaz Bapak Maulana Hasanuddin beserta jajarannya. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah pada malam hari ini dengan sebab kita diundang yang biasanya mungkin kita hanya melaksanakan kegiatan taklim, namun pada malam Sabtu ini berbeda. Jadi di samping taklim juga kita mengadakan satu acara yang namanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis ilmu, kita hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini mudah-mudahan insya Allah apa yang diharapkan tadi oleh guru tetap kita insya Allah benar-benar akan terrealisasi, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bukan hanya punya ilmu, tapi yang penting adalah punya akhlak. Sebab memang al-adab fauqal ilmi, jadi akhlak, budi pekerti itu melebihi di atas ilmu. Jadi ilmu yang kita pelajari setiap malam Sabtu ini nanti tujuannya supaya kita memiliki al-akhlakul karimah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah yang kata Nabi, wa innaka, ya Allah ya menyatakan kepada Rasulullah, wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ala khuluqin azim, sungguh memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Nah inilah makanya pada malam hari ini kita peringati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun kalau berbicara waktu sekarang kita udah di penghujung daripada bulan Rabiul Akhir. Jadi udah mau habis nih Rabiul Akhir. Ya udah habis ya? Ya udah habis nih, tanggal berapa? Oh tanggal 1 nih. Udah Jumadil Awal. Ya, jadi kita masuk udah di Jumadil Awal. Namun bicara masalah maulid tidak, ya itu mesti tepat waktunya. Enggak mesti tanggal 12 Rabiul Awal, enggak mesti hanya di bulan Rabiul Awal. Namun masih banyak lagi majelis-majelis taklim, bahkan di tempat-tempat yang lain yang belum melaksanakan kegiatan peringatan maulid. Masih ada hari Minggu, masih ada lagi minggu yang akan datang, bahkan sampai bulan Rajab itu masih ada peringatan maulid. Ada yang penutupan pengajian menjelang ya masuknya dan datangnya bulan suci Ramadan sekalian apa? Maulid. Makanya banyak orang yang agak suka sama maulid, tapi peringatan maulid bukan semakin apa? Semakin habis, tetapi semakin banyak. Ini kita mengadakan peringatan maulid bukan berarti semuanya pada suka dengan maulid. Banyak tuh saudara-saudara yang tidak suka dengan peringatan maulid, macam-macam dah ucapannya. Dalilnya kan dia cuma satu, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Udah itu aja itu dalilnya. Ya, tapi alhamdulillah orang-orang yang cinta dengan maulid, saya pikir kagak perlu pakai dalil udah. Emang apa? Ya orang cinta cukup kita cinta sama Nabi. Kenapa ente maulid? Jawabannya satu, karena saya cinta sama Nabi. Nah kalau kita cinta sama Nabi perlu dalil ya?
Nggak perlu orang cinta, nggak perlu dalil. Saya cinta sama si A, dalilnya mana? Dia orang cinta pakai dalil. Ya. Ini nih kita semua termasuk orang-orang yang cinta dengan Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah, ya mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah. Ya walaupun ibadah kita belum begitu sempurna, apalagi kalau nyontok kayak Nabi, ya Allah masih jauh banget dah. Tapi modal kita satu lah, cinta sama Nabi. Ya, sehingga mudah-mudahan kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama dengan orang yang dicintai. Nah, Bapak, Saudara, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi begitu cinta sama kita. Nabi begitu cinta sama umatnya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Ada satu contohnya. Pada saat Rasulullah mau meninggal dunia saja, itu yang diingat adalah kita, ummati. Jadi ketika Rasulullah mau meninggal dunia, itu yang diingat adalah siapa? Kita, ummati, umatku. Nah sekarang seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satunya, ya pantaslah kita mengadakan peringatan Maulid. Kenapa? Karena di dalam peringatan Maulid ini minimal kita nanti ada yang memberikan nasihat buat kita. Bagaimana kita cinta dengan Rasul, bagaimana kita ingin mencontoh dari sikap-sikap dan perilaku Rasul, bahkan bagaimana sepak terjang Rasulullah. Itulah yang dibahas ketika kita sedang mengadakan peringatan Maulid, minimal dengan dibacanya sebagian kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi Bapak Saudara, ketika dibacakan sebagian kisah Maulid Nabi, itu kan cerita-cerita sejarah biografinya Rasulullah. Mulai Rasulullah itu ada di dalam rahim ibunya, bahkan sebelum itu yang dikatakan dengan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum diciptakan dunia ini, bahkan diciptakannya Nabi Allah Adam alaihissalam, sampai nanti Nur Muhammad itu sampai kepada ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya Allah, bagaimana keistimewaan Rasulullah itu Bapak Saudara, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul aflak, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi kalau nggak ada ya Nabi Muhammad, alam ini gak diciptakan Bapak Saudara. Kalau alam kagak diciptakan, ya kita juga gak diciptakan. Nggak ada. Bapak Syafi'i nggak ada. Ya. Yang namanya Majelis Taklim Khairul Mukhtar nggak ada. Kenapa? Ini semuanya ada karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai-sampai Nur Muhammad itu masuk pada jiwa ya Nabi Allah Adam alaihissalam, sehingga pada saat Allah ciptakan Nabi Adam, kenapa malaikat dikumpulkan, bahkan iblis dikumpulkan, disuruh sujud kepada Nabi Adam? Ternyata bukan karena Adamnya, karena di dalam diri Nabi Adam itu ada Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sudah ada di situ. Sehingga kata Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu semuanya wahai para malaikat. Ya, termasuk iblis disuruh sujud, tapi ya nyatanya malaikat-malaikat sujud, kemudian iblis tidak mau sujud. Kenapa? Karena di dalam diri Nabi Adam ada Nur Muhammad. Kemudian kenapa Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud itu pun tidak terbakar? Bahkan Allah bilang, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Jadi pada saat Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke tungku api yang sangat besar yang sudah disiapkan oleh Raja Namrud, saat itu banyak malaikat yang menawarkan jasanya kepada Nabi Ibrahim, ingin membantu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim cukup bilang, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi Nabi Ibrahim cuma cukup mengucapkan begitu, saudara. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan menolong saya, cukup Allah yang membantu saya dan memelihara saya. Dengan ucapan itulah Allah merespon positif. Akhirnya api enggak membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini perlu diamalin juga nih Bapak Saudara ya. Kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil yang pernah dibaca sama Nabi Ibrahim perlu kita baca. Ya, mudah-mudahan kalau kita sering ngamalin ini kata Ustaz Sururi, mudah-mudahan dah sama api insya Allah dah. Ya, kalau kita udah hasbi Allah wa ni'mal wakil ada api, ya, insya Allah masih angus. Tapi emang perlu riado. Tanya Ustaz Sururi dah dulu. Ya, ada insya Allah. Kalau kita mau nggak mempan dibakar sama api ada ntar. Makanya ngaji terus, ntar dikasih amalannya. Ya, insya Allah. Ya Nabi Ibrahim aja bisa kok. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Akhirnya kata Allah, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Nah ternyata kenapa Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim? Ternyata dalam Nabi Ibrahim juga ada Nur Muhammad. Nah inilah begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya Bapak Saudara, ya di zaman-zaman sekarang ini marilah kita kembali ke akhlak Rasulullah. Kita cinta dengan Rasulullah. Ya minimal bagaimana caranya? Yuk kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bilang, man tamassaka inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah, siapa-siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku di saat umatku sudah banyak yang rusak, maka orang tersebut akan diberikan ganjaran pahala sama seperti 100 orang yang mati syahid. Ini salah satu sunnah Rasul, kita hidupkan majlis-majlis ilmu. Karena menghidupkan majlis ilmu ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah. Saya teringat ada satu hadis begini Bapak Saudara. Kata Allah dalam hadis qudsinya, inni la uhimmu azaban min ahlil ardi. Saya sudah niat
dan punya rencana ingin menurunkan satu azab. Saya sudah berencana ingin menurunkan satu musibah di satu kampung. Tapi apa kenyataannya? Falamma nazartu ila umari buyutillah wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu anhum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Allah lihat di kampung tersebut masih banyak orang-orang yang mentakbirkan rumah-rumah Allah, termasuk ya majlis-majlis ilmu ya. Jadi rumah-rumah Allah itu ya masjid, musola, banyak yang masih mentakbirkan di kampung tersebut, sholat berjamaah. Kemudian masih terdengar suara azan setiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian juga seringkali kita dengar ada majlis ilmu di satu masjid, di satu musola, bahkan di perumahan-perumahan. Ini termasuk umar, orang yang mentakbirkan dan mensyiarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang udah banyak nih bapak saudara yang udah mulai nggak mau mengikuti ya syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat Rasulullah SAW itu di dalam hidup dan kehidupannya senantiasa melaksanakan sholatnya berjamaah. Jadi untuk sholat berjamaah kadang-kadang orang udah kurang memperhatikan. Nah mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini yuk kita kembali, kita ramaikan rumah Allah ya, kita takbirkan rumah Allah dengan melaksanakan apa? Sholat jamaah diantaranya, majlis taklim diantaranya. Ini termasuk umar buyutillah. Sehingga kalau seandainya ada kampung yang memang di situ masih banyak orang-orang yang mentakbirkan rumah Allah, mensyiarkan agama Allah, yang mestinya mau diturunkan azab enggak jadi diurungkan. Sarraftu anhum, saya palingkan azab itu dari mereka. Nih, mudah-mudahan kampung baru nih ya, kalau terus seperti ini bertahan, seperti memang thariqah yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, masya Allah, mudah-mudahan kampung baru masih tetap bersinar ya, masih tetap terus bercahaya. Sebab kalau cerita orang-orang tua kita dulu, masya Allah, masih adanya Kiai Haji Muhammad Siddiq, ya, adanya Kiai Haji Tabrani Thohir, ada Kiai Haji Asnawi Thohir, Kiai Haji Hibatullah Siddiq, Kiai Haji Ubaidillah Isa. Itu kampung baru, masya Allah, enak, indah sekali, ya. Dan mereka itu menanamkan nilai-nilai keimanan kepada kita nih, anak cucunya. Sehingga alhamdulillah walaupun orang-orang tua sekarang sudah tidak ada, ya, guru-guru kita yang sepuh sudah tidak ada, tapi muncul generasi-generasi muda yang bisa melanjutkan. Nah ini alhamdulillah. Makanya yang hadir sekarang ini kan rata-rata generasi muda, entah yang keberapa, angkatan yang keberapa ini. Ya. Alumni tahun berapa? 98. Kalau 98 baru kemarin ya, baru kemarin. Ya makanya kalau anak muda ngaji, masya Allah, hebat, mantep. Kalau orang tua ngaji cakep, tapi memang udah pantes. Ya orang tua kata mau ngaji mau ngapain lagi emangnya? Ya. Nah kalau anak muda ngaji, tadi kata Ustaz Suri masih banyak yang lain-lain. Sebab orang kalau usia-usia 30 tahun, ya 25 tahun, 40 tahun, itu kan urusannya masih demen sama dunia, ya, masih demen ngumpulin harta. Bener tuh, saya setuju tuh. Ya, kalau masih muda kayaknya masih pengen ini, pengen itu. Nah kalau yang tua, ya apalagi udah asal dah, ya udah pikirannya apa, ya udah pengennya ya kesonoh mulu udah,
Ya, tapi kalau yang masih muda-muda begini banyak jalannya. Tahun baru masih pengen ke puncak. Ya. Benar gak kira-kira? Ya anak muda pantas aja. Ya. Jadi kalau tahun baru pengen jalan ya, pengen tahun baru entah di mana menghabiskan malam tahun baru, wajar itu wajar. Ya. Tapi kalau yang tua udah kagak pantas. Ya, masa usia udah 70 tahun masih niup trompet ya. Dia udah kagak pantas itu. Ya. Nah ini jadi makanya kalau kita lihat nih, ternyata orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu itu berhasil menanamkan nilai-nilai keimanannya kepada anak-anaknya. Ternyata inilah muncul generasi-generasi muda yang mudah-mudahan insya Allah dari yang muda ini nanti juga sama akan menanamkan keimanan-keimanan sehingga Kampung Baru walaupun di tahun 2030, 2050 mudah-mudahan tetap seperti ini. Itu cerita kampung-kampung lain Bapak Saudara yang namanya pengajian, apalagi pengajian baca kitab susah dari orangnya. Sampai-sampai yang mau ya itu menjadi tuan rumah sahibul bait udah menyiapkan apa aja, udah tinggal datang doang masih susah juga. Kadang-kadang ngaji cuma berdua, bertiga, berlima, seperti itu. Tapi di Kampung Baru itu minimal 40 orang nanti. Ya, benar gak? Kalau di sini berapa nih? 400 orang? Kurang lebih lah. Nah itu kurang lebih, banyakan kurangnya. Memang kalau bicara masalah ngaji ya benar-benar agak repot. Tetapi insya Allah Bapak Saudara, karena memang keimanan kita, ya insya Allah inilah yang bisa memberikan motivasi sehingga kita mau untuk hadir. Orang kalau mau ngaji nih, gerimis ya kali besar dah. Benar gak kira-kira? Ini kira ngaji malam Sabtu, habis Isya hujan rintik-rintik. Jawabannya apa? Ya tak besar, udah libur dulu begitu. Coba kalau mau nonton orkes, ya organ tunggal lah misalnya, ya lagi gerimis, ntar juga berhenti. Beda ya, beda. Gitu. Kalau ngaji ya besar nih, ya kalau lagi pusing banget lagi nih, ada tidur aja. Tapi kalau bukan pengajian, lain lagi ngomongnya. Ya, begini mbak, tadi berhenti, ya berhenti tak. Seperti itu Bapak Saudara. Ya, namanya kalau malam pengajian apalagi di bulan Desember sering musim hujan, pantangan libur, gurunya aja datang ya, gurunya datang. Ini WA, sasururi kira-kira nih ngaji libur apa enggak? Ini murid nggak ngerti banget ini. Ya. Oke nanya lagi, udah jadi murid mah datang aja. Kalau guru nggak datang gak usah diprotes. Ya. Ini gurunya datang hujan-hujan dari jauh lagi, dari jauh. Dari mana? Untung jauh. Hujan-hujan dari Cibetang datang, sampai sini cuma 2 orang. Ya, kata sasuri innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar-besar berada, sabar. Begitu Bapak Saudara, Masya Allah. Ya, tapi insya Allah Kampung Baru saya lihat ya yang namanya pengajian di masjid, di musola tiap malam ada. Itu yang namanya dari serengseng, dari ya wilayah-wilayah tetangga kampung kita. Itu kadang-kadang memang pada bingung juga. Itu orang Kampung Baru doyan-doyan banget sama ngaji katanya. Tuh ngaji mulu, kayak gak punya kerjaan. Padahal ngaji kerjaan itu. Ya, kayak begitu. Ya Allah enak banget ngajinya bau kita. Iya, baca kitab kita kan modelnya. Ya, dari satu pasal ke pasal yang lain, dari satu bab ke bab yang lain. Ya Allah, ini satu kenikmatan. Inilah keberkahan daripada orang-orang tua kita.
keberkahan dari Ki Haji Rahmatullah Siddiq, keberkahan daripada Ki Siddiq, Ki Haji Tabrani Tahir, Ki Haji Asnawi Tahir, Ki Haji Ubaidillah Isa, Ki Haji Hibatullah Siddiq. Itu guru-guru kita semua, Bapak, Saudara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, mudah-mudahan dengan keikhlasan mereka, inilah yang namanya kampung baru. Nah, sekarang kita harus pertahankan. Sebab orang yang namanya tinggal di kampung baru dan sekitarnya paling enak. Nyari duit gampang dari kampung baru. Gampang, paling gampang di kampung baru. Apaan juga laku di kampung baru. Ya, tuh. Nyari ilmu di kampung baru juga gampang. Nah, makanya jangan dikotori kampung baru nih. Kadang-kadang ada orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, sudah enak tinggal di kampung baru, dibuat ya kerusakan di kampung baru. Ya, ini jangan. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian seperti ini, insya Allah kita termasuk orang yang memiliki al-akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, ummaru buyutillah. Nah, yang kedua apa? Al-mutahabbina fiyya. Kata Allah, selama di kampung tersebut masih ada orang-orang yang saling cinta mencintai karena saya. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita diajarkan, yuk kita saling cinta mencintai. Kita lihat jangan perbedaannya, yang kita lihat apa? Persamaannya. Persamaan kita masih banyak, gak usah kita bilang beda-beda. Ya, perbedaan biarkan saja. Ya, itu mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Yuk kita lihat persamaan di antara kita. Yang kita rangkul, yuk sama-sama. Sebab di saat-saat sekarang ini, ya kalian yang namanya anak muda, wawasannya mungkin lebih luas cara berpikirnya, sehingga bisa melihatlah bagaimana kondisi-kondisi zaman sekarang ini. Tapi yuk kita jangan lihat perbedaan, tapi kita lihat yuk persamaan kita. Ayatnya udah cukup tenar, semuanya udah hafal. Apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Udah ini ayat udah kita hafal semuanya. Ya, dari kita SD kita udah diajarin nih ayat ini. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kita nih sebagai umat Islam saudara, kita semuanya saudara. Al muslim akhul muslim, orang Islam adalah saudara orang Islam. Jadi kita jangan saling memojokkan satu dengan yang lainnya, tetapi yuk kita lihat kebersamaan kita. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Ini mudah-mudahan yang kata Ustaz Subuh tadi, ya kita udah lepas lah nomor 1 sama nomor 2 udah habis dah. Ya, nggak ada lagi, udah kita udah sama semuanya saudara, kita udah saudara semuanya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan majelis taklim seperti ini kita bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, semuanya sama. Ya, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan al-mutahabbina fiyya. Jadi ada di kampung tersebut orang-orang yang saling cinta mencintai. Nah, makanya mudah-mudahan kampung baru jangan sampai terpecah. Ya. Walaupun memang yang namanya pemikiran orang, ya pendapat beda-beda, tapi tetap yuk kita sama-sama. Ya. Jadi kan itu menjadi indah. Yang satu pikirannya maunya ya merah, yang satu pikirannya mau ya kuning, biarkan saja. Yang penting yuk kita sama-sama. Selama memang mereka punya dalil masing-masing, yang memang arahnya itu tujuannya sama, untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, mudah-mudahan insya Allah bisa dirangkul. Itu Nabi Allah, ya ayahnya Nabi Allah Yusuf, siapa saya di dalam Al-Quran kan ya itu diajarkan, ya katanya ya silahkan kalian masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Nah, seperti itu.
Jadi silakan, ada yang masuk dari pintu yang pertama, ada pintu yang kedua, pintu yang ketiga. Tapi ingat setelah masuk di situ, tolong, iya. Apa sudah kemudian ayatnya? Iya. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi kita disuruh masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Silakan. Sama. Profesi kita kan beda-beda di sini alumni, ya nggak ada yang sama, nggak jadi ustaz semuanya. Sebab kalau ustaz semuanya repot, siapa yang mau ngaji? Ya, ustaz udah cukup bisa suruh dari satu. Ya, nah yang lain profesinya ada yang ini, ada yang itu, nggak apa-apa semuanya. Tapi nanti jadi satu semuanya. Untuk apa? Untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi kita saling cinta mencintai. Ya kita rangkul semuanya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar. Mudah-mudahan di kampung kita ini ada orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohonkan ampun, khususnya di waktu-waktu sahar, di waktu menjelang subuh, jam 4 dini hari, jam setengah 4, jam 3, mereka sudah bangun. Ngapain? Setelah mereka qiyamul lail, ya, sholat tahajud, mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ada di kampung kita, ya orang-orang yang senantiasa beristighfar di ya waktu-waktu tersebut, insya Allah kampung akan berkah. Begitu. Ya, jadi yang mestinya Allah akan turunkan azab, nggak jadi Pak, diurungkan. Karena ada 3 kelompok ini. Nah mudah-mudahan di masyarakat kita tetap masih ada nih 3 kelompok. Pertama, orang yang senantiasa mentakbirkan rumah Allah, baik dengan sholat berjamaah, majlis taklim dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Yang kedua, ya orang tersebut masih saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, senantiasa beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada bangun malam jam 3 bola, ya. Siap jam 10 tidur, oke. Ntar jam 2 bangun dan nyiap Indomie lagi, ya, Indomie kacang goreng, ya udah siap. Mau ngapain? Nonton bola, ya. Boleh nonton bola, tapi awali dulu dengan apa? Tahajud, nonton bareng, tahajud berjamaah. Ya, yuk kita sholat tahajud dulu. Habis sholat tahajud baru nonton bola. Cakep itu. Selesai nonton bola jangan langsung tidur. Sholat subuh berjamaah. Setelah itu baru tidur. Ya. Nah inilah, ya mudah-mudahan kalau kita bisa benar-benar memperhatikan 3 kelompok ini, insya Allah kampung kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majlis ilmu seperti ini, ya insya Allah ya 3 kelompok tadi akan bisa kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini kali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya manakala di sana sini mungkin banyak kesalahan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Perantas Ki Haji Pasang Hatta dapat memberikan manfaat buat kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.